Jangan uang menjadi penghalang antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan negara. Atas nama negara membiarkan kemudian terjadi kekerasan. Itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Mereka tidak anti investasi pabrik kaca yang terbesar. Mereka tidak anti kepada investasi yang bisa membuka lapangan kerja. Yang mereka inginkan investasi bisa berjalan, tapi kehidupan mereka, pemukiman mereka tidak untuk dipindahkan. Karena kalau dipindahkan sekolahnya bagaimana, mata pencarian mereka yang melaut bagaimana, mata pencarian mereka yang bertani bagaimana. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, pelosok-pelosok negeri, nun jauh di sana, Indonesia yang kita cintai. Belakangan dalam 2 minggu terakhir ini, kasus Rempang, satu tempat di kota Batam, Kepulauan Riau, provinsinya, mencuat sampai tingkat nasional. Bagaimana orang suku Melayu yang sudah ratusan tahun, dari 1800-an tinggal di tanah itu, hadiah dari kesultanan yang berkuasa saat itu, karena telah berjuang mempertahankan Republik Indonesia melawan penjajahan Belanda, digusur dan ingin direlokasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Batam, Badan Otorita Batam, Badan Pengelola Batam, dan juga para menteri yang ada di pemerintahan pusat. Rakyat melawan. Rakyat tidak tinggal diam. Mereka bertahan terhadap tanahnya. Saya teringat satu orang yang sangat terkenal di dunia, yang bernama Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik. Kalau bapak ilmu ekonomi modern ada Keynesian. Kalau bapak ilmu ekonomi klasik adalah Adam Smith, sangat terkenal. Dia mengatakan dalam bukunya, The Land of Wealth, kedaulatan adalah tanah. Ketika tanah kita, pekarangan kita, di dalam rumah kita, yang menjadi hak milik kita,
datang orang memarkir kendaraannya sembarangan, atau datang orang membuat tenda, ingin tinggal di tanah pekarangan kita, tentu kita tidak bisa menerima, kecuali ingin bermalam 1-2 hari, karena keadaan meminta izin. Mungkin masih bisa dimaklumi, bahkan kita persilahkan. Tapi kalau kemudian pekarangan kita diisi oleh orang lain yang datang atas nama ingin membangun pekarangan kita, ingin memajukan pekarangan kita, tentu kita bertanya, di mana kedaulatan? Karena itu Adam Smith mengatakan, Bapak ilmu ekonomi klasik, the land of wealth. Kedaulatan adalah tentang tanah. Sejengkal tanah adalah tentang arti kedaulatan. Ketika si Padan Ligitan diambil oleh negara lain, seluruh rakyat Indonesia bereaksi keras ingin mempertahankan, baik cara diplomasi maupun cara-cara yang dimungkinkan dengan penggunaan kekuatan negeri. Ketika ada tanah Indonesia, reklamasi yang membuat batas negara menjadi makin mengecil, diklaim, diakui oleh negara lain, seluruh rakyat, prajurit TNI Polri, dan tentu kepala negara bereaksi keras. Tanah Rempang adalah tanah yang diberikan oleh Kesultanan Riau Lingga pada saat itu. Beratus-ratus tahun turun-temurun, beranak pianak, mereka telah tinggal di sana. Dalam setiap kesempatan, bahkan Partai Buruh telah menurunkan ketua dan sekretaris bidang advokasi, turun langsung ke Rempang. Karena di Kepulauan Riau, serikat buruh terbesar itu adalah organ pelanjut inisiator Partai Buruh, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI. Itu organisasi serikat buruh terbesar di Kepulauan Riau, wabil khusus di Batam. Saya minta untuk turun, cari, gali, apa yang bisa kita berikan bantuan kepada masyarakat Rempang, menyampaikan kepada pemerintah. Jangan ada miskomunikasi. Jangan uang menjadi penghalang antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan negara. Atas nama negara, membiarkan kemudian terjadi kekerasan. Itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Partai Buruh, Serikat Buruh, SPMI pada saat itu, saat ini, dan nanti hari-hari ke depan, turun langsung ke Rempang. Bertemu dengan 13 ibu-ibu. Dan ketika datang Pak Cipto yang biasa saya panggil ke sana, ditemani oleh kawan-kawan Exco Provinsi Kepri, Exco Kota Batam, Partai Buruh, dan Serikat Buruh FSPMI, tidak ada laki-laki. Katanya ketakutan. Negara harus menghadirkan sebagai pengayom, bukan memberikan rasa takut. Hak hidup, hak terhindar dari rasa takut, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak, dan hak-hak dasar lain dijamin oleh konstitusi negara dan juga oleh hukum internasional. Rakyat Rempang tidak boleh diintimidasi. Rakyat Rempang bisa diajak untuk berdialog. Rakyat Rempang tidak boleh direlokasi atas nama apapun, sekalipun investasi. Rakyat Rempang, the land of wealth, dia adalah kedaulatan tentang rakyat Rempang. Dalam pertemuan investigasi langsung kepada masyarakat, para masyarakat yang ditemui setuju investasi. Mereka tidak menolak pabrik kaca yang katanya terbesar di dunia nomor 2. Mereka tidak menolak. Berulang-ulang mereka mengatakan, kami tidak menolak Bapak. Kami tidak melawan pemerintah Bapak. Kami tidak akan menghambat investasi Bapak. Kalau perlu, di situ ada istilah jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3 sampai jembatan 6. Ada 6 jembatan, nama istilahnya. Itu di seberang jalan di mana pemukiman untuk petani dan pemukiman untuk nelayan, biarkanlah. Bangun tembok untuk pembatas dengan kawasan industri ini. Tembok yang tinggi yang kami tidak bisa datang. Tapi kami ingin hidup beranak pianak dan sampai kapanpun, yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan ini. Karena ini tanah kami. Dan investasi silakan masuk. Toh nanti anak kami yang bersekolah, kata mereka, para ibu dengan berlinang air mata, akan bekerja di pabrik ini. Tidak ada penolakan terhadap investasi. Yang ada adalah melawan kekerasan dan arogansi negara. Arogansi para menteri dan pejabat-pejabat birokrasi.
Bukankah Bapak Presiden Jokowi sudah mengatakan, lakukan dialog dan komunikasi yang lebih intens? Kami punya pengalaman serikat buruh, bagaimana dengan petinggi-petinggi Polri, petinggi-petinggi TNI, para pejabat-pejabat yang baik bisa menyelesaikan kasus-kasus ketika dialog dikedepankan. Para pemimpin di tingkat pusat, saya yakin bisa diajak untuk berdialog, apalagi Bapak Presiden Jokowi. Memang rakyat Rempang, para ibu-ibu yang ditemui oleh Pak Cipto, yang saya suruh untuk mewakili Partai Buruh, berpesan untuk menyampaikan salam hormat dan salam penuh kemuliaan rasa sayang yang tinggi kepada Bapak Presiden Jokowi, untuk bisa melihat langsung kalau perlu. Mereka tidak anti investasi pabrik kaca yang terbesar. Mereka tidak anti kepada investasi yang bisa membuka lapangan kerja. Yang mereka inginkan investasi bisa berjalan, tapi kehidupan mereka, pemukiman mereka tidak untuk dipindahkan. Karena kalau dipindahkan sekolahnya bagaimana, mata pencarian mereka yang melaut bagaimana, mata pencarian mereka yang bertani bagaimana, mereka tidak siap direlokasi yang mendekati kota. Mereka adalah orang-orang yang biasa hidup dengan laut, nelayan. Orang-orang yang hidup dengan sawah, pertanian, ataupun kebun-kebun sayur. Rempang tentang the land of wealth. Kenapa Australia bisa membangun investasinya, pabrik-pabrik dibangun, tidak harus menyingkirkan suku aborigin? Kenapa di Selandia Baru yang tidak ada Pancasilanya, mereka bisa memberikan ruang untuk suku Maori di tengah-tengah investasi yang menderu di Selandia Baru sana? Mengapa suku Indian sekarang sudah bisa menerima pembangunan investasi Amerika, negara Amerika, tanpa mereka harus terusir dari kampungnya? Begitu pula waktu saya pergi ke Hokkaido, beberapa tempat yang saya sebut itu saya sudah pergi. Di Hokkaido terakhir saya melihat bagaimana pembangunan pabrik Toyota, pabrik Panasonic, dan pabrik-pabrik besar raksasa lainnya di Hokkaido. Tapi suku Ainu, suku asli Jepang, tidak tersingkirkan. The land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Sampai jumpa saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.